日本の語ろう。Sahabat senpai, dalam kaitan COVID, ya kita berdoa, insya Allah COVID akan segera berakhir. Tapi pertanyaan kita adalah, pada saat COVID berakhir, kira-kira apa kaitannya dalam hubungan dengan Indonesia, Jepang? Jadi satu hal yang jelas adalah mudahnya berkunjung, saling kunjung-kunjung antara warga kedua bangsa itu. Nah tentu saja kunjung-mengunjung baik dalam mereka untuk berlibur, ya, sebagai wisatawan dan seterusnya tentu bisa kita lakukan. Untuk studi pun juga bisa lebih mudah, dan juga untuk kerjasama pun juga dapat kita lakukan dengan baik. Karena kemarin itu banyak sekali mahasiswa Indonesia yang mengeluh, dalam arti kata mereka berangkat pulang ke Indonesia, tapi karena corona mereka tidak boleh pulang ke Jepang. Jadi mereka terkurung di Indonesia, tidak bisa balik ke Jepang, sehingga itu juga mengganggu tentu program atau jadwal perkuliahan mereka. Nah kita berharap tentu dengan selesainya COVID ini, hal-hal semacam itu akan segera berakhir. Nah tetapi juga tentu banyak juga hal yang menarik. Saya kira masing-masing punya kelebihan dan kekurangan di dalam masalah penanganan COVID. Tapi paling tidak kedua negara itu saling berpengalaman. Indonesia punya pengalaman, Jepang pun punya pengalaman, tentu bangsa lain pun juga punya pengalaman. Tetapi kalau kita mau bicara dalam konteks Indonesia dengan Jepang, saya kira kerjasama di dalam masalah vaksin, masalah obat-obatan, masalah bisa kita tingkatkan ke depan ini. Nah apalagi sekarang ini kan kisah sakit penyakit ini banyak juga hal yang mengkhawatirkan. Bukan hanya masalah cacar monyet itu, monkeypox yang sedang mulai menyebar luas ke Eropa dan Amerika dan juga bahkan sampai ke Australia. Tetapi juga ada penyakit yang juga mengkhawatirkan, yaitu masalah hepatitis yang menyerang anak-anak itu menakutkan. Jadi kita berharap sebenarnya kerjasama antara kita dengan Jepang dalam bidang ini pun juga itu dapat dilakukan. Nah, saling punya pengalaman, saling punya masalah yang kita hadapi secara bersama-sama. Jadi itu saya kira dalam kaitan dengan COVID. Tentu kita berharap juga investasi Jepang dan segala macam itu juga akan mengalir secara lebih baik lagi ke Indonesia. Begitu juga termasuk juga katakanlah yang penting juga bagi kita itu adalah masalah ketenaga kerjaan. Jadi penting bagi kita, penting juga bagi Jepang. Jepang seperti mungkin banyak orang telah mengetahui, itu terus mengalami penurunan jumlah penduduk, sehingga Jepang mengalami kesulitan dalam masalah tenaga kerja. Nah, dengan kesulitan tenaga kerja tentu juga kemampuan produksi Jepang terganggu. Nah kita yang punya tenaga kerja berlimpah, ingin katakanlah bekerja di Jepang, mengirim tenaga kerja kita ke Jepang, itu stuck, tidak bisa dilakukan. Nah insya Allah dengan katakanlah selesainya corona dalam waktu dekat ini, masalah tenaga kerja kita pun juga ya, baik sebagai katakanlah tenaga semi ahli di pabrik atau juga tenaga medis dan paramedis, itu akan dapat segera saya rasa berkunjung ke Jepang dan memulai kegiatan sebagaimana telah ada atau berlaku sebelum masa pandemi corona itu terjadi. Saya rasa itu pandangan saya atau kisah saya menyangkut masalah hubungan Indonesia-Jepang pasca corona. Ini tentang masalah pariwisata di Jepang. Jadi alhamdulillah saya masih juga meluangkan waktu untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata di sekitar Tokyo itu. Jadi tempat terjauh dari Tokyo yang saya kunjungi itu adalah Hakone. Hakone merupakan tempat yang terkenal di Jepang itu. Wisata utama di sana itu adalah mandi air hangat, air belerang. Jadi di kita juga tentu ada air belerang semacam begitu, di Jawa Barat, di Jawa Timur pun juga. Tapi di Jepang masalah mandi air panas itu, air hangat itu menjadi suatu kegiatan yang amat disukai oleh orang Jepang. Nah,
saya berangkat pergi ke Hakone, tentu ada macam-macam pilihan. Bisa saja saya naik kereta misalnya, kemudian turun dan nyambung lagi. Tapi kali ini saya datang ke Hakone itu naik mobil. Kebetulan itu ada adik kelas saya, orang Korea, dulu sama-sama sekolah. Sekarang dia menjadi profesor di Jepang sana, sudah punya rumah sendiri juga di sana. Nah, kawan baik saya, dia yang mengajak saya ke Hakone. Jadi kawan itulah yang cerita yang mentraktir, ngurus hotel, ngurus apa segala macam. Itu wisata itu amat bagus karena Hakone itu terletak di kaki Gunung Fuji. Walaupun nasib saya kurang beruntung karena Gunung Fujinya tidak kelihatan pada hari itu, langit agak berkabut, sehingga posisi tempat kami menginap itu, hotel itu ada semacam hanggar untuk melihat Gunung Fuji. Saya sudah berdiri di tempat itu tapi Gunung Fujinya tetap tidak kelihatan. Nah, namun begitu ada tempat wisata yang menarik itu juga, itu tempat belarangnya itu sendiri pernah ditutup 2 tahun yang lalu karena pernah ada semacam mau ada ledakan begitu, ledakan gunung berapi, walaupun tidak sebesar itu tapi pernah ditutup. Nah, sekarang dibuka. Saya menuju ke tempat itu naik cable car bersama anak-anak, menarik juga. Ada hal yang juga menarik di situ. Ada telur ayam yang direbus dengan menggunakan air belarang itu. Jadi panas air belarang itu. Nah, orang Jepang percaya, apakah mereka serius percaya atau juga setengah canda saya tidak tahu. Tapi ada itu telur yang direbus dengan air belarang itu, yang dikatakan onsen tamago. Onsen itu air panas itu, tamago itu telur di dalam bahasa Jepang. Jadi telur air panas. Nah, air belarang itu maksudnya. Yang ingin saya ceritakan di sini, kisah pariwisata itu, bahwa entah bagaimana proses kimiawi atau apa, telur yang direbus dengan air belarang itu, kulit telur itu menjadi hitam legam, kayak aspal begitu. Nah, tapi isinya tetap aja normal saja. Nah, adalah beberapa proses cara merebusnya. Yang menariknya itu orang Jepang percaya bahwa kalau kalau makan satu telur itu akan usia itu bertambah 7 tahun lamanya. Jadi kawan saya bilang, Yusron, kawan orang Korea tadi, bagaimana kalau makan ini 3? Dia bilang, kenapa harus 3? Ya, 3 kali 7 21. Jadi nanti kalau udah 20 tahun lagi, datang lagi, tinggal setahun lagi umur sudah hampir lewat ini kan, datang lagi, beli lagi telur itu dan kita makan lagi. Saya bilang, kenapa nggak makan 10 biji aja, biar 70 nambah usia kita gitu kan. Jadi ini suatu cerita yang menarik, tapi itu amat terkenal masalah telur dari tempat mandi air panas itu. Nah, tentu juga mandi air panasnya itu punya berendam di air panas juga menarik. Banyak sekali orang-orang Jepang di sana di tempat itu. Jadi walaupun masih ribut dengan corona, tetapi di restoran tetap saja kita mau makan pasti buka masker. Dan alhamdulillah setelah pulang ke Indonesia pun saya dan keluarga itu pas PCR masih tetap negatif, dan sampai hari ini pun juga negatif, insya Allah negatif selamanya. Nah, itu kisah tadi tempat wisata ke Hakone. Tapi bukan hanya Hakone. Saya juga sempat mengunjungi beberapa kuil. Itu salah satunya itu adalah Asakusa. Itu tempat amat terkenal di Tokyo itu. Nah, Asakusa itu di dalam kota Tokyo. Jadi bisa dicapai dengan kereta api lokal dalam kota. Menarik itu kalau nyampai di Asakusa itu banyak sekali pernak-pernik oleh-oleh seperti gantungan kunci, jepitan rambut, macam-macam lah, tas kecil, kantong kosmetik dan seterusnya. Itu terletak di kuil yang namanya kuil Asakusa. Jadi kalau kita datang ke situ, nah disambut oleh gerbang utama, gerbang tentu warna merah. Gerbang kuil ada semacam genta besar, itu namanya Kaminari Mong. Kaminari itu bahasa Jepangnya itu petir atau halilintar. Mong itu adalah gerbang. Kalau bahasa Cina barangkali men, Tenanmen dulu kan peristiwa besar politik di Cina itu. Bahasa Jepangnya Tenanmon, jadi mon itu men, artinya gerbang halilintar. Jadi kalau kita datang ke Asakusa,
akan disambut oleh gerbang halilintar. Itu sepanjang kiri kanan tuh koridor jalan itu kita penuh sekali oleh-oleh, termasuk kerupuk ala Jepang. Sampai di ujung sebelah sana ada kuil. Nah, saya sempat juga melihat bagaimana orang membuang undi, bagaimana orang juga membaca untayan doa segala macam menurut cara Jepang. Saya ada ambil beberapa gambar videonya, insya Allah hasilnya bagus. Nanti kalau memang bagus kita bisa edit dan bisa ditayangkan di dalam channel YouTube Yusran Senpai ini. Nah, selain itu ada juga tempat lain yang saya pergi, itu kuil Meiji, itu Meiji Jingu. Itu lebih dekat lagi dengan dibanding tadi Asakusa. Itu kalau nggak salah di daerah Yoyogi. Menarik tempat itu kuil Shinto. Jadi saya sempat kunjung ke sana, cuman saya mencari-cari salah satu landmarknya di situ adalah semacam gerbang yang terbuat dari gentong-gentong sake itu. Tetapi saya cari-cari sampai bertanya sama orang, karena dipindahkan itu posisi gerbang itu, mau ngotot untuk mencapai gerbang sake itu. Saya pun sudah ada acara jadwal makan malam, sehingga saya tidak sempat datang ke sana, ke tempat gerbang sake itu. Tapi Meiji Jingu juga merupakan kuil yang bagus, yang dekat sekali, yang wajib boleh dikatakan dikunjungi sebagai tempat wisata di Tokyo itu. Nah, di luar masalah pariwisata, tentu saja masalah makanan dan segala macam itu juga tetap merupakan hal yang menarik, ya. Paling tidak mungkin karena saya lama di sana, makanan Jepang itu cocok di lidah. Jadi banyak sekali tempat-tempat makan, termasuk juga misalnya makan yakiniku. Ada yakiniku yang terkenal, walaupun bukan saya ingin mengiklankan ini, tetapi sekedar informasi bagi kawan-kawan senpai, sahabat senpai yang pergi ke Jepang. Kalau makan yakiniku di Jepang itu supaya tidak meleset, dipastikan pas itu rasanya, itu namanya itu Jojoen. Jojoen itu restoran yakiniku yang ada di seluruh negeri Jepang, itu dari sejak utara sampai selatan. Nah, kalau mau makan yakiniku, ketimbang pusing-pusing cari yang mana, carilah yang namanya Jojoen. Saya sempat pergi ke sana. Harganya cukup reasonable, walaupun harga barang-barang di Jepang naik, tapi harga di Jojoen itu tidak begitu. Ini mungkin sama dengan makan di restoran yang baik di Jakarta. Nah, juga ada cerita masih kaitan dengan pariwisata, walaupun ini lebih mengarah ke kuliner. Begini, di Jepang itu ada makanan lemper Jepang namanya onigiri, bentuknya segitiga begini. Nigiri itu kan ngepel, jadi nasi dikepal, nasi kepal, jadi onigiri, nasi kepal, lempar lah. Itu dari sejak saya datang ke Jepang pertama kali tahun 90, sering sekali saya makan itu. Kalau tidak ada waktu, saya beli itu. Jadi nasi dikepal begitu, bentuknya segitiga, dibungkus dengan rumput laut alias nori namanya. Nah, dalamnya itu macam-macam, ada ikan salmon, ada yang isinya buah ume, ada segala macam lah. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini, harga onigiri itu tidak begitu mengalami kenaikan yang berarti. Saya happy, tapi saya sedikit kecewa. Pas saya gigit, ternyata jumlah ikan salmon di dalamnya itu cuma udah berkurang. Mungkin ini kenaikan harga-harga, dia tidak mau menaikkan harga, kualitas yang dia kurangi gitu. Jadi itu onigiri yang biasa saya makan sejak tahun 90, saya secara berkala makan itu semacam. Pas saya datang ke sana, onigiri itu sudah tidak seenak dulu lagi ya. Nah, itu ada onigiri yang buatan salah satu supermarket, itulah yang bagi saya paling enak. Di Indonesia juga ada onigiri, jadi saya kira ya beda-beda tipis lah dengan onigiri yang ada di tempat kita. Jadi itu cerita saya tentang wisata, dan sedikit juga tadi menyinggung masalah kuliner. Nihon no Kataro!